Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang peradaban Islam periode Mekah dan Madinah. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama, Muhammad Zakil Wahyudi. Yang kedua, Fatimah Zahra. Yang ketiga, saya sendiri, Zafira Al-Adila. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang pengertian peradaban Islam. Pengertian peradaban Islam yaitu kejadian-kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa silam yang diabadikan di mana pada saat itu Islam merupakan pokok kekuatan dan sebab timbulnya suatu kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi, seni bangunan, seni rupa, sistem kenegaraan, dan ilmu pengetahuan yang maju dan kompleks. Yang kedua adalah peradaban Islam periode Mekah. Pada periode Mekah ini, Rasulullah berdakwah dengan dua cara. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi, dan yang kedua adalah dakwah secara terang-terangan. Yang pertama adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Awal dakwah Nabi dilakukan secara sembunyi-sembunyi untuk menghindari tindakan buruk kaum Quraisy yang fanatik terhadap keyakinan. Dakwah sembunyi-sembunyi ini dilakukan kepada orang-orang terdekat Rasulullah seperti keluarga, sahabat. Orang yang pertama kali masuk Islam adalah Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Sa'id bin Harisah, Abu Bakar bin Abi Quhafah, dan Ummu Aiman. Kemudian menyusul beberapa orang, kurang lebih 30 lelaki maupun perempuan, dan kemudian Rasulullah memilih tempat salah satu dari pengikutnya, yakni Al-Arqam bin Abi Arqam, sebagai tempat pertemuan. Dakwah sembunyi-sembunyi ini dilakukan kurang lebih 3-4 tahun. Dakwah Nabi Muhammad mendapatkan tantangan yang besar dari kaum Quraisy karena mereka tidak bisa meninggalkan agama serta budaya yang diwariskan oleh nenek moyangnya sejak zaman dahulu. Tetapi Nabi Muhammad tidak akan menyerah dan berdakwah terus berlangsung. Yang kedua adalah dakwah secara terang-terangan. Dalam melakukan dakwah secara terang-terangan, Rasulullah menggunakan metode yang berbeda dengan dakwah sebelumnya. Adapun metode dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sebagai berikut. Yang pertama, melalui politik pemerintahan. Rasulullah mendirikan negara dengan nilai-nilai Islam, baik aspek ekonomi, hukum, tata ekonomi, sosial, dan sebagainya yang berasaskan Islam. Hal tersebut berarti dakwah Islamiyah Rasulullah memiliki tujuan utama, yakni membangun negara. Kemudian yang kedua, dengan cara surat menyurat. Metode ini dilakukan kepada berbagai negara tetangga seperti Yaman, Syam, dan lain-lain. Adapun hasilnya sudah pasti ada yang menerima dan ada yang menolak. Dalam metode surat menyurat, Nabi Muhammad SAW mengirim utusan dan mubalik ke sejumlah negara. Kemudian yang ketiga, yakni dengan metode peperangan. Perang adalah metode Nabi yang terakhir apabila sudah tidak ada lagi jalan keluar yang dapat ditempuh. Maka yang dapat dilakukan adalah perang, seperti perang Badar, perang Uhud, perang Yarmuk, dan lain-lain. Tak lama kemudian, kaum Quraisy mulai melihat dan sadar bahwa dakwah Nabi Muhammad SAW memiliki pengaruh yang sangat besar, sangat luas, dan tidak terbatas, sebagaimana ajakan-ajakan untuk meninggalkan pemujaan terhadap berhala yang dilakukan oleh orang-orang sebelum Nabi Muhammad. Ketika menyadari hal tersebut, kaum Quraisy pun mulai melancarkan berbagai macam penentangan dan upaya merintangi dakwah Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Adapun beberapa cara yang ditempuh kaum musyrikin untuk menghalangi dakwah saat itu, yakni yang pertama, meminta Abu Thalib agar menekankan Nabi Muhammad untuk menghentikan dakwahnya. Kaum Quraisy itu memusuhi Rasulullah secara langsung. Menghadapi kondisi ini, Rasulullah sekarang mengambil langkah untuk menyelamatkan kaum muslimin dari semua siksaan. Kemudian yang kedua, yakni mengancam akan memerangi Nabi Muhammad dan Abu Thalib sampai titik darah penghabisan. Kemudian yang ketiga, yakni melontarkan tuduhan-tuduhan palsu dalam rangka menjauhkan manusia dari Rasulullah. Seperti mereka menganggap Nabi Muhammad seperti orang gila. Seperti mereka menuduh bahwa Nabi Muhammad sebagai tukang sihir. Kemudian yang keempat, yakni
melontarkan ejekan-ejekan, cemoohan, sindiran, olok-olokan, hinaan, dan celaan kepada kaum mukminin. Kemudian yang kelima, mengganggu dengan keonaran dan kegaduhan, seperti menciptakan keributan dan kegaduhan dengan berbagai teriakan keras pada saat ayat-ayat Al-Quran diperdengarkan, agar tidak dapat didengarkan dan dipahami oleh akal yang sehat dan yang suci. Kemudian yang keenam, yakni memojokkan Rasulullah dengan cara meminta beliau untuk menunjukkan berbagai macam mukjizat dan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh manusia biasa, seperti Nabi Muhammad diminta untuk memindahkan gunung-gunung yang ada di Mekah. Kemudian selanjutnya menggunakan kekerasan, yakni melakukan penganiayaan dan penyiksaan secara fisik. Kemudian yang terakhir adalah pemboikotan kaum musyrikin Quraisy. Periode Madinah, kami membagi menjadi 2 subbab. Yang pertama, masuknya Islam di Madinah. Yang kedua, yaitu strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Yang pertama, masuknya Islam di Madinah. Masuknya Islam di Madinah disebabkan karena penduduk di sana yang terdiri dari 2 suku besar, yaitu suku Aus dan suku Khazraj, telah memeluk agama Islam seluruhnya. Sehingga Madinah adalah tempat yang aman dan kondusif untuk melanjutkan dakwah Rasulullah SAW secara mendalam mengenai agama Islam. Masuknya suku Aus dan suku Khazraj ke agama Islam melalui 3 gelombang, yaitu gelombang pertama terjadi pada tahun ke-11 dari kenabian atau tahun 620 Masehi. Pada tahun itu 6 pemuda berasal dari Madinah pergi ke Mekah untuk melaksanakan haji. Lantas Rasulullah SAW pergi menemui mereka dan mengajak mereka untuk memeluk agama Islam. Mereka pun memeluk agama Islam. Gelombang kedua terjadi pada tahun 12 dari kenabian atau 621 Masehi. Pada tahun itu datang 12 orang laki-laki dan 1 orang wanita kepada Rasulullah SAW. Mereka membaiat Rasulullah di sisi Bukit Aqabah. Maka perjanjian ini dinamakan, juga dikenal dengan Baiat Aqabah yang pertama. Lalu gelombang 3 terjadi pada tahun ke-13 dari kenabian atau 622 Masehi. Sebanyak 73 penduduk Madinah membaiat Rasulullah SAW di sisi Bukit Aqabah. Mereka berjanji untuk beriman kepada Rasulullah. Mereka berjanji untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya dan tidak akan mengingkari mereka. Dan mereka mengajak Rasulullah untuk hijrah ke Madinah karena pada saat itu Mekah sudah menjadi tempat yang tidak aman lagi untuk melanjutkan dakwah Rasulullah. Rasulullah pun hijrah ke Madinah. Di dalam perjalanan itu, di dalam hijrah itu, Rasulullah menghadapi banyak rintangan. Rintangan tersebut datang dari suku Quraisy yang tidak senang melihat Rasulullah SAW menyiarkan agamanya. Namun dengan izin Allah, Rasulullah SAW berhasil melewati tantangan-tantangan dari suku Quraisy tersebut dan berhasil hijrah ke Madinah. Sesampainya di Madinah, Rasulullah SAW menyusun strategi untuk melanjutkan dakwah beliau. Strategi yang pertama yaitu membangun Masjid Nabawi. Masjid ini dibangun tepat di atas tempat berhentinya unta Rasulullah SAW ketika baru sampai di Madinah. Masjid ini bukan hanya untuk melaksanakan salat saja, akan tetapi untuk melaksanakan dakwah, untuk menyiarkan dakwah Rasulullah SAW mengenai agama Islam. Yang kedua, mempersaudarakan kaum muslimin. Tujuan Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor ialah
agar mereka saling tolong-menolong dan saling mewarisi harta jika ada yang meninggal dunia di samping kerabatnya. Kaum muslimin di sini merujuk pada kaum Ansor dan Muhajirin. Lalu membuat perjanjian antara kaum muslim dan non-muslim. Rasulullah SAW merasa harus membuat hubungan baik dengan golongan non-muslim. Beliau memiliki tujuan untuk menciptakan keamanan, kebahagiaan, dan kebaikan bagi seluruh orang yang ada di Madinah, termasuk juga golongan non-muslim. Yang terakhir, meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial. Rasulullah SAW dengan cepat menentukan fondasi untuk menciptakan pertumbuhan masyarakat, baik di bidang politik, ekonomi, maupun sosial. Hal itu bertujuan agar kota Madinah dapat segera menjadi kota yang makmur, sejahtera, baik orang muslim maupun non-muslim. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.